Halo sobat, kabar harian. Sejumlah permukiman warga di Kota Serang masih tergenang banjir hingga Jumat pagi 19 Desember 2025. Laporan sementara BPBD Kota Serang menunjukkan genangan terjadi 3 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi hingga 80 cm. Banjir tercatat melanda Kecamatan Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walataka. Di Kecamatan Kesemen, genangan air terjadi di lingkungan Rujak Beling, Kendal, dan Tanggul Jaya. Ketinggian air berkisar antara 15 hingga 40 cm. Sebanyak 108 rumah dengan 361 jiwa terdampak dan 15 warga mengungsi di lingkungan Kendal. Kecamatan Cipocok Jaya menjadi wilayah terdampak paling luas. Genangan merendam komplek Untirta Permai dan komplek Grand Sutra dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Sebanyak 548 rumah dengan 2.730 jiwa terdampak dan hingga siang hari air belum surut. Di Kecamatan Wulandaka, banjir merendam komplek Grand Sutra Blok D1 hingga D8. Kelurahan Teriti sebanyak 150 rumah terendam dengan 425 jiwa terdampak. Selain banjir, BPBD Kota Serang juga mencatat kejadian cuaca ekstrim berupa rumah roboh di Kecamatan Taktakan, serta satu kejadian longsor di lingkungan Cikoak, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan. Seluruh kejadian masih dalam proses pendataan petugas. Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan peningkatan debit air terpantau di sejumlah aliran sungai, antara lain Kali Cibanten, Kali Pemda Raya, Kali Banten, dan Kali KSB. Petugas masih melakukan pemantauan dan asesmen di lapangan karena di beberapa titik air belum surut, kata Diat. Ia meminta masyarakat waspada terhadap potensi hujan yang disertai angin kencang dan sambaran petir, seiring kondisi cuaca yang masih belum stabil. Selain itu, BPBD meminta masyarakat segera melapor apabila terjadi bencana melalui kanal resmi yang tersedia. Wali Kota Serang, Budi Rustandi, melakukan monitoring langsung ke sejumlah titik rawan banjir di Kota Serang pada Kamis malam 18 Desember 2025 sekitar pukul 23.00 WIB. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman di tengah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Kota Serang beberapa hari terakhir. Budi Rustandi memastikan secara langsung menyusuri kawasan-kawasan yang selama ini dikenal rawan genangan air dan banjir. Usai monitoring, Budi mengungkapkan bahwa tidak ditemukan titik-titik genangan air yang berpotensi menyebabkan banjir dan membahayakan keselamatan warga. Selanjutnya, Wali Kota Serang juga mengunjungi Pasar Induk Rau untuk memastikan saluran drainase di sekitar pasar berfungsi dengan baik dan aktivitas para pedagang tetap aman di tengah cuaca ekstrim. Ia memberikan pesan bagi warga sekitar untuk senantiasa menjaga lingkungan dan fungsi saluran air drainase agar tidak terhambat oleh tumpukan sampah. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jika saluran air terhambat, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang, tegas Budi Rustandi. Dengan langkah ini, Pemkop Serang menunjukkan komitmennya untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga Kota Serang, jelasnya. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang menyebabkan Sungai Cidanau meluap dan merendam sejumlah rumah warga serta pondok pesantren di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat di Serang Rabu, mengatakan banjir terjadi tepatnya di Kampung Kajaroan, Desa Renca Sanggal, pasca hujan deras sejak Selasa sore. Penyebab kejadian adalah hujan intensitas tinggi di sekitar wilayah tersebut yang menyebabkan meluapnya aliran Sungai Cidanau sehingga mengenai rumah warga, ujar Ajat. Berdasarkan data kaji cepat, tercatat sebanyak 11 unit rumah warga dan satu fasilitas umum yakni Pondok Pesantren Rohudotul Mutakin terendam banjir. Dampak banjir ini dirasakan oleh 13 kepala keluarga yang terdiri dari 36 jiwa. Hingga Rabu petang, ketinggian muka air di lokasi dilaporkan mengalami kenaikan dan berkisar antara 40 hingga 60 cm.
meter. Kebutuhan mendesak bagi warga terdapat saat ini adalah makanan, siap saji dan selimut, katanya. BPBD Kabupaten Serang telah menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan pemantauan intensif yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, TNI, Polri, serta relawan tenaga guna penanganan warga terdampak.